Karena a lot of things actually we already know the answer and we're the one who know exactly the right answer. Seperti itu. Dan kadang orang nggak percaya diri. Itu aja, makanya banyak nanya dan sebagainya dan sebagainya. Kadang gue ngantuk banget nih Mbak. Ya Allah. Full moon sih. Full moon ini. Full moon. Energinya banyak. Terus nggak tahu ya. Kadang kalau full moon tuh, well we record this during full moon. Terus kayak energinya, I don't know, there's just a lot. Super moon as well, super blue moon. Aduh, terus kayak jam 3 jam 4 udah bangun mau tidur nggak bisa. So sama. But thankfully sebelum sesi ini aku udah yoga nidra, jadi udah agak on. But again, thank you for coming today. Thank you for having me. And today I have actually a lot of question already. Banyak banget pertanyaan. Seperti biasa, petugas sensus yaitu saya seneng banget nanya. Dan actually I have a lot of question that I have in mind about you, about the things that you do. But first thing first yang mau aku tanyain tentu adalah tentang background atau perjalanan dirimu. Kalau ngomongin perjalanan banyak ya Beb ya. Tapi kayak perjalanan yang mana perjalanan dulu mana nih itu dah. Tapi specifically perjalanan journey-nya that brought you to this health and wellness world gitu. Sebelum jadi praktisi dulu ya, like what was your highlight on your learning journey? Karena kan setauku backgroundmu dulu kan justru beda banget ya. You were tenaga ahensi ya. That was the last one. Ahensi. Yang paling utama di arts ya. Tapi my job was building spaces dari dulu. Beberapa spaces di Jakarta ini I was building that one. Langsung salah satunya adalah Museum Macan gitu ya. Museum Macan, lalu revampingnya Pasar Seni Ancol, lalu Hyundai Motor Studio yang paling terakhir. I see. Yang mana kayak for some people like why did you let go of that? Like itu kayak bukannya kerjaan yang banyak orang inginkan, and then you let go of that and then pursue now professionally full time sebagai seorang praktisi yang kayak ini tidak pasti. Emang lo mau dealing sama trauma orang? Emang ada duitnya juga gitu. Tapi hidup di Jakarta. But that one I also want to ask that. But the first thing itu kayak perjalanan dirimu nih tentang kayak berkenalan sama health and wellness, and then what brought you to take on this job professionally? Iya, awalnya banget tuh di tahun 2007. Waktu itu aku kena DBD dan aku masuk rumah sakit, lalu di situ dikasih obat banyak banget, termasuk antibiotik yang sebenarnya orang DBD itu nggak perlu untuk dikasih antibiotik. Nah, akibatnya dari itu ada beberapa hal. Yang pertama dan gitu ya. Itu adalah karena aku jadi mendadak harus immediately menyapi anakku yang umur 17 bulan. Karena terlalu banyak obat yang masuk, kualitas ASI-nya tidak bagus. Itu ngefek juga ke bayinya. Banget. Bahkan we can see like visually ASI-nya bentuknya seperti apa gitu. Menggelumpal gitu. Nah, karena itu mengakibatkan dia jadi punya separation anxiety yang gede ke kita gitu. Itu beneran langsung 17 bulan tuh langsung stop sama sekali? Stop sama sekali, langsung saat itu aku masuk rumah sakit karena aku udah diinjek. Waktu itu udah sempat mompa, besok paginya kita lihat bentuknya kayak jelly. What? Yes. And the susternya bilang, it's because of the obat. And I was like, oh my god, we can't give it to her. So udah berhenti, tek gitu aja. Wow. So itu yang pertama. Terus akibat lainnya tuh ginjal sama liver aku tuh berantakan. Liver aku sejak saat itu fungsinya 5 kali, kalau setiap kali sakit dikit 5 kali lipat naik seperti itu. Sampai sekarang? Waktu itu okay. Jadi dari situ aku belajar gimana sih caranya supaya bisa nggak usah minum obat, menyembuhkan diri dengan makanan. Ya, hal-hal kecil gitu, misalnya sakit perut dengan jahe aja atau daun mint dan sebagainya, hal-hal seperti itu. Nah, dan aku berjanji cuma waktu itu akan minum obat hanya kalau mengancam jiwa. Kalau mengancam jiwa atau ya bahaya atau sakit banget gitu, misalnya cabut gigi itu gue nggak bisa. Ya, nah setelah itu berjalannya waktu tahun 2010 tuh aku ketemu sama Reza Gunawan karena ngefans sama Dewi waktu itu dan lagi belajar meditasi. Aku like, oh my god, ini ternyata suaminya Di Lestari adalah seorang guru meditasi. So I learned from him. Dari dia itu aku belajar bahwa kita menyembuhkan diri atau untuk menjadi well gitu, to be well, kita bukan hanya perlu makanan tapi juga pengelolaan energi. So that's after nutrition we go into pengelolaan energi. Lalu abis itu tahun 2016
aku menemukan sekolah ini, aku pengen banget belajar fokus tentang food healing gitu kan. Tahun 2016 aku menemukan Academy of Culinary Nutrition, itu letaknya di Kanada. Itu ada sertifikasinya selama 10 bulan. Kita harus setiap minggu kita mesti bikin riset, kita bikin paper, kita bikin 3 resep. Intinya itu adalah bagaimana kita menyiapkan makanan-makanan yang tetap enak dan tetap normal rasanya gitu kan, tapi dengan spesifik nutrisi-nutrisi tertentu untuk kondisi spesifik tertentu, kayak gitu. But what brought you from like tadi awalnya kan meditasi terus kemudian makanan, karena kan banyak nih sebenarnya cara ya, bisa aja misalnya I wanna like focus on the meditation itself atau healing modalities lain, but why specifically food? Food, karena gini, makanan itu kan, makan itu sebenarnya suatu sistem yang tercipta buat kita itu untuk nourishing kita kan, untuk membantu kita hidup kan. Tapi kenyataannya sekarang dengan kemajuan segala food teknologi dan sebagainya, itu makanan itu udah berubah. Makanan dianggap membuat kita sakit, ya kan? Ya lo makan ini sih, makanya sakit, kayak gitu kan. Nah, selain itu juga I love food so much and I love cooking. Ini something yang ternyata setelah gede, lalu I went through inner child journey again, everything. Aku menemukan dari kecil mainan aku tuh adalah masak-masakan. Aku selalu bermain di kebun dan main masak-masakan, bohong-bohongan dari daun-daunan dan gitu. So it's like I've had this passion about cooking since I was like kecil banget kayak gitu. Terus kemudian I know that you also join IIN Institute of Integrative Nutrition. Yes. Why then study again? Kenapa belajar lagi? Ya, itu waktu itu aku study di situ khusus tentang hormone health. Karena aku menemukan bahwa hormon kita kan macam-macam ya di dalam tubuh, baik laki maupun perempuan, dan itu it works as a vehicle. It's like itu kayak ngidupin kita gitu kan. And banyak sekali permasalahannya yang on the surface nggak kebaca gitu. Talking about hormone, because I mean it's such a probably for me and many of us, we take that for granted gitu kan, kayak udah badan mah ya pasti functioning properly, terus kemudian tiba-tiba kok gue nggak bisa punya anak ya, atau kok gue gini ya, kok gue gini. Ternyata there's so many layers of that, and one of it is hormone, because it's a way for the body to regulate itself, right? Now I think one of the most common issue buat wanita-wanita di ibu kota kalau ngomongin soal hormon adalah PCOS. Banyak juga klien atau orang yang nanya ke aku, Mbak, ini PCOS gimana gitu ya. Padahal sebenarnya like okay, good, like there's food, there's this, there's that, but there's also some energetic and spiritual aspect soal si PCOS ini yang sayangnya belum banyak diobrolin gitu kan. But before we get to that, what was your thoughts and what is your thought and your approach to healing PCOS holistically? Bukan cuma soal nih minum obat ini, karena as your experience gitu kan, obat atau apalagi kalau pakai antibiotik, there's some side effects. Bukan berarti itu salah, tapi kayak there's something that you need to be aware of dengan penggunaan obat-obatan, karena dia kan potent banget kan, cuma segini doang bisa hilang pusing, bisa hilang apa gitu. But because it's very potent, you need to be very aware of that. So makanya di podcast ini kan judulnya holistically ya Beb ya, and that's because I want to focus on how to treat things wholesomely, holistically, supaya kita when we take certain medicine or treatment itu nggak ada side effectnya. So back again to you, what's your thought on PCOS and what's the holistic approach to treat PCOS? Pada dasarnya gula. Kalau we're talking about PCOS ya, kita nggak mau terus ngasih makan sel-sel yang tidak perlu dengan gula yang tidak perlu, atau kita tidak mau menimbun gula dengan berlebihan, ya kan, itu satu. Cortisol, that's another thing. Also secara holistik kita ingin ngelihat bagaimana pengelolaan energi kita, ya, dan juga kita ingin melihat yin and yang, ya. Dan bukan hanya soal PCOS aja ya, tapi semua dalam segala hormon. Laki-laki juga banyak yang mengalami masalah hormon, ya kan. Kita ingin lihat bagaimana yin and yang di dalam tubuh kita, how balanced it is. Yin is feminine, yang is masculine, and everybody should have that in a balance. Punya keduanya ya. Yang laki juga punya yin and yang, ya.
Yin is sifatnya lebih nurturing, lebih calm, lebih loving, cool, creation. yeah. While Yang is leading, is like moving on like that. Terus juga keras dan lebih ke hot and dry ya, something like that. Nah itu kita mesti ngelihat ininya kita gimana. Kita harus ngelihat balance-nya bagaimana. That's one thing. Kalau kita balikin lagi ke PCOS, yang pertama kali aku akan kasih ke orang-orang adalah turunin semua konsumsi yang akan membuat jadi gula di tubuh. Gula itu bukan berarti cuma makan gula doang, tapi ada banyak hal lain termasuk karbohidrat, tapi karbohidrat yang seperti apa? Kita tetap boleh makan karbohidrat. We're not gonna get rid of that. Tapi apalagi Indonesia, no nasi, no pasti. Nah iya nasi ya, karena mention nasi gitu kan, orang-orang suka nyalain nasi kan, nggak boleh makan nasi kalau diabetes dan sebagainya. Padahal kita mesti pilih dulu aja sih, nasinya baik-baik aja gitu kan, kitanya aja yang memakan dalam konsumsi dan dalam menu-menu yang terlalu banyak, nasi ada terselip di mana-mana gitu kan. Tapi dan juga jenisnya, I would always suggest brown rice instead of white rice, karena brown rice itu sebenarnya versi yang belum di refine dari white rice ya, jadi masih ada mineral, masih ada fiber dan sebagainya. So that would be it. Lalu lainnya kompleks karbohidrat lain, misalnya kita bisa mengganti dengan ubi sekali-sekali, dengan oat misalnya, kayak gitu. Jadi termasuk juga tepung-tepungan dijauhin gitu ya. Iya, tepung-tepungan tuh nggak penting banget loh. Emang tapi enak. Tapi ini kecuali arrowroot powder ya. Kalau arrowroot powder kayak apa tuh, pati Garut, itu I would always suggest, karena dia itu sebenarnya ngebantu ngelindungin lambung. Jadi if we wanna mix, biasanya kita ngantelin makanan dengan maizena, ganti deh dengan pati Garut, karena itu dia akan ngelindungin dinding lambung. Aku mau tahu nama Indonesia pati Garut ya, Beb? Pati Garut. Arrowroot. Pati Garut aja. Kayak aku beli arrowroot, maaf nggak jual pati Garut, ada nggak? Oke, so that's a good important point adalah tentang yang mau aku highlight menariknya adalah tadi ngomongin pati Garut atau arrowroot. Aku tahu arrowroot familiar, but aku tidak tahu. Tapi aku kurang tahu nama Indonesianya apa. Jadi sebenarnya makanan lokal kita aja dia tuh udah ada yang cocok dan baik. Dalam konteks ini kan kita ngomongin tepung misalnya. Tepung mostly made by gandum, tapi gandumnya udah di apa namanya, Beb? Udah di refine, udah diproses, sudah diolah. Iya, dan nggak cuma itu juga, tapi biasa kan gandum-gandum atau tepung-tepung di Indonesia mostly itu diimpor. Kayak kemarin kan ada perang di Ukraine. Apparently I read somewhere that quite a large quantity amount of tepung yang kita dapat itu berasal dari gandumnya dari Ukraina. Jadi pas di sana ada perang, mie kesukaan kita sebagai umat Indonesia jadi berkurang, katanya. Bagus. Karena pasokan tepungnya dari negaranya lagi perang kayak gitu. And yet it's to think about it, kayak kalau dari kacamata Ayurveda tuh ada pentingnya to eat locally and seasonally. Persis. Nah, the fact that ini sih yang katanya ini mie Indonesia gitu ya, tapi sebenarnya itu bahannya impor, ya gimana itu bisa bagus? Jadi nggak usah ngomongin soal si MSG-nya, prosesnya dan lain-lain. But the ingredients, many of it is actually imported. So the body doesn't know actually. At least buat kita yang lahir di Indonesia, 100% turunan Indonesia gitu ya, yang DNA-nya terbiasa makan makanan yang disediakan sama lingkungan, it's hard to digest. Jadi kayak nggak surprising banyak orang kalau makannya mie Indonesia mulu tanpa bilang brandnya apa, jadi ada masalah long term, right? Panjang banget kalau ngomongin gandum. Itu aku yang gitu kan. Jadi gandum itu satu hal ya. Gandum itu nggak bisa hidup di Indonesia, nggak bisa tumbuh di Indonesia. Udah dicoba, tumbuh aja nggak bisa. Terus kenapa kita orang Indonesia maksa banget harus makan tepung terigu, ya kan? Kalau kita ngelihat semua makanan-makanan Indonesia dari tahun 70-an deh ya. Sebelum tahun 70-an tuh mie instan nggak ada. Ya, jadi gandum itu masuk ke Indonesia tuh karena ada suatu kondisi politik pangan gitu ya, suatu kondisi politik actually. Pada saat itu Indonesia itu pemerintah Indonesia menerima hadiah dari Amerika berupa gandum dalam jumlah sangat besar. Lalu jadilah suatu pabrik tertentu yang mensuplai banyak sekali
tepung terigu. I see. Dan disitulah mulai ada mie instan. Kalau mie kita dulu apa sih, mie yang Indonesia banget Dari tuh mie letek. bihun. Exactly, bihun dari Iya. beras ya, atau nggak dari ubi. Mie letek kan, Iya, ya iya. kan. Kalau kita lihat makanan tradisional kita nggak ada yang dari tepung Kayak terigu. jajanan pasar itu sebenarnya tepungnya dari tepung beras lah, tepung singkong lah gitu kan. Tepung ketan, Iya. ketan tuh nggak ada gluten. Nah di sini kita mau ngomongin kalau gandum itu gluten. Gluten itu nggak penting sebenarnya untuk ada gitu di dalam. Well, itu penting untuk menjadikan donatnya lebih Iya. stretchy dan sebagainya. Tapi buat pencernaan. Buat pencernaan nggak bagus. Iya. Something that I learned, correct me if I'm wrong. Jadi kalau misalnya kebanyakan gandum kan dia tuh lengket kan. Betul. Dan di usus kita itu kan dia banyak bulu-bulu halus si villi, intestinal villi ini kan. Yang mana katanya kurang bisa lihat ya. Tapi katanya kebanyakan makan tepung-tepungan ini dia bisa kayak scoping, kayak di bulu-bulu halus itu kayak di strip off gitu. Dan fungsinya si bulu-bulu halus ini adalah buat menyerap nutrisi. So the fact that now nggak cuma kita nggak bisa menyerap nutrisi jadinya gara-gara kebanyakan makan itu, emang nggak ada nutrisinya juga sih Beb ya, tapi kan jadinya nggak bisa, tapi jangan bisa menyerap nutrisi yang lain, but also jadinya katanya malah bisa bikin leaky gut and other digestive problem. So itu beneran cuma enak di lidah doang ya. Benar. Dan kita terangin dikit tentang leaky gut ya. Jadi leaky gut itu kondisi di mana usus-usus kita tuh bentuknya tuh kayak dinding usus kita tuh bentuknya kayak anyaman gitu kan. Dan lama-lama karena dia terluka gitu kan, dia lama-lama merenggang gitu. Dan itu hal-hal yang seharusnya masuk ke pencernaan dulu, melewati liver, melewati semua, disebarkan oleh darah, langsung masuk truk gitu. Dan itu yang menyebabkan autoimun, lalu sel kanker lebih terpicu dan sebagainya. So ya, dan kalau kita balik lagi ke tepung terigu, gluten ya yang kita omongin ya, sumber dari gluten itu cuma ada 3, rye, terigu, gandum, wheat ya, sama barley. Cuma dari 3 itu. Sementara ada tepung-tepung lain ya, kita bisa ngomongin tepung beras, tepung ketan, tepung pisang, tepung kentang, banyak banget yang sisanya tuh banyak yang non gluten. So dan itu semua ada di Indonesia gitu. Kenapa nggak itu aja sih gitu? Bisa kok semua, tinggal nyampur-nyampurnya aja bagaimana. Nah, that's when culinary nutrition come in gitu. I see. Jadi intinya sih kalau bisa aku lihat sebenarnya di kita tuh udah kaya banget negaranya. We have a lot of diversity, a lot of nutritions in nutritious food that the land provides. Tapi memang butuh banyak edukasi, I guess. Betul. Dan menurut aku juga sebenarnya butuh kepedean dan kemerdekaan yang seutuhnya. Iya, dan butuh ini ya support dari pemerintah untuk menggedekan industrinya ini. Gitu. Coba pemerintah banyakin. Nah, iya, karena kan sebenarnya kita udah ada banget resourcesnya, but kalau kita bandingin sama generasi sebelumnya misalnya, let's say, atau generasi nenek kakeknya sebelumnya gitu, we have more problems in this modern age. Kayak teman aku umur 30 tahun udah punya tumor, udah punya kista, udah punya myom, padahal kayak you're still young. Tapi kalau dipikir-pikir ya gimana, we live in a time yang mungkin kebanyakan di ibu kota stressful situation, belum juga polusinya, belum kemudian karena sibuk terus kemudian aduh nggak ada waktu buat masak, jadi gue order aja online, whatever that fast. And I guess that's why like yang harusnya mudah, yang harusnya padahal ini teh ya udah tersedia aja gitu, jadi sesuatu yang luxury kali ya. And I also find it interesting, kayak misalnya contoh kalau di luar kan mau makan murah kan dirimu kayak ke fast food, and that's like the cheapest food, right? Fast food. Di kita justru fast food nih yang merek-merek luar malah jadi yang mahal, and somehow gue nggak ngerti deh kenapa itu malah jadi prestigious makan gituan ya. Padahal makan warteg yang wholesome malah mau lebih murah gitu. Dimasak saat itu, variasinya banyak di warteg kan gitu kan. You mau makan sayur apa aja ada. Bener. Nah, tips sedikit ya. Wah susah nggak makan tepung, nggak makan terigu tuh susah gitu kan. Nanti bikin tempe mendoan gimana? Ganti pakai tepung beras lebih crispy, trust me. Oh really? Iya, segampang itu, ganti pakai tepung singkong, tepung beras. Lalu misalnya ada sesuatu yang butuh kekenyalan, coba campur dikit sama tepung ketan. Tepung singkong campur dikit sama tepung ketan, something like that. I see. That's already solved the problem. Makanya this is something that you also offer to your clients kan, adalah nggak cuma lewat coaching one-on-one, tapi juga I know that you have like used to
catering, right? Yeah. Tapi you're transitioning towards creating more like products. Iya. Kenapa tuh pindah? Kenapa pindah? Iya, ganti. Karena gini, sebenarnya tetap ada personal cooking, but I'm doing that only for a very limited number of people yang benar-benar membutuhkannya. Ya, itu karena spesifik banget. Orang yang di sini dia misalnya kanker usus, tapi dia nggak punya darah tinggi, sama yang satu klien satunya lagi adalah kanker usus aja gitu kan, dengan darah tinggi, itu kan makanannya udah beda. Jadi agak lebih susah nih untuk kita go, karena the catering was meant to be personalized, meant to be buat mensupport orang-orang dengan kondisi kronis itu waktu itu. Nah, aku menemukan nih ternyata sangat ya pokoknya lebih rumit lah, because I don't wanna go with catering yang weight loss catering gitu. Enggak, jangan kasih. Kalau kamu belum kategori obes dan mengancam hidup, I'm not gonna help you lose weight. Kayak gitu ya. Nah, kalau merasa kurang kece doang, I'm not gonna help you lose weight. Iya, lalu maka dari itu aku ngeliat ini lebih untuk menciptakan produk-produk, kita akan lebih mudah supplying in a larger amount, something like that. What would you then kayak provide kayak bone broth? I think you mentioned. Pertama broth, and we give a bone broth and also vegan broth as well. Karena ada kebutuhannya ya. Let's stop there first. Why broth? Because I know there's a lot of benefits of bone broth. Tapi mungkin teteh-teteh di rumah ya butuh penjelasan lebih jelas lagi. Kenapa sih bone broth ini tuh like so special? What's with it gitu? Padahal kan cuma, kalau dipikir cuma tulang, but there's something very special. Can you explain more about broth? Broth itu tulang sumsum dan yang dimasak selama minimum 24 jam. Kita juga kasih cuka apel sedikit untuk memancing supaya nutrisinya keluar. Itu akan setelah jadi ya, dia akan mengandung banyak sekali glukosamin, kolagen. Nah, hal-hal itu kita balik lagi ke leaky gut tadi ya. Untuk membetulkan sel-sel tisu-tisu yang rusak, itu kita butuh segala tadi, boron, glukosamin, kolagen ya, juga terutama itu. Nah, I like that when you say kolagen, kayak kolagen karena bagus buat kulit soalnya, Beb. Iya kan? Bener banget. Nah, itu ngaruh banget. Nah, itu ya buat kulit, buat rambut, buat pencernaan dan sebagainya. Jadi, nah dengan such a small amount itu udah condensed di situ gitu kan. So it's good buat orang sakit mah, minum bone broth, rapiin dulu perutnya. Sebelum ke treatment yang lain-lainnya, rapiin dulu pencernaannya. Karena ada yang kadang-kadang I wanna go liver cleanse. Ternyata dia punya GERD. Nggak bisa kita langsung kejar liver cleanse-nya, dan liver cleanse-nya kan kadang kita perlu kayak jus mentah. Orang sakit GERD, orang sakit mah, kita kasih jus mentah, kasihan loh gitu. Kelabakan ini bakal perutnya bakal kesakitan dan sebagainya. It's not gonna be efficient. So we have to go through ngebenerin pencernaannya dulu. Itu mirip banget sama kalau di Ayurveda ada istilah you are not what you eat, but you are what you digest. Karena orang berpikir sehat itu ya udah makan yang sehat, gue makan yang mana kebanyakan orang masih berpikir sehat itu adalah salad gitu kan, padahal tidak. Pulgoso. Exactly. Makan salad dingin pagi-pagi. Oh my god, it's so cold. Exactly. It's gonna aggravate you. It's gonna be anxious. Gitu kan. Padahal kayak kalau misalnya pencernaan yang nggak benar, yang mana kan pencernaan itu kalau di Ayurveda istilahnya Agni atau digestive fire. Kalau kayak ini tuh sebuah rumah, ini tuh dapurnya gitu. Benar. Perapiannya gitu. Kalau misalnya perapiannya kecil, mati bahkan gitu ya, mau lo kasih kayu bakar, makanan, fuel sebagus apapun, tapi kalau apinya mati ya percuma, kagak bisa di-convert jadi energi, jadi nutrisi gitu. Makanya first thing first, like you said, fokusnya ke digestions. Yes, of course, penting juga makanan yang baik karena supaya nggak nambah-nambah sampah juga gitu ya. But of course the highlight as well, salah satu yang perlu difokusin adalah pencernaannya dibenerin, karena kalau enggak ya percuma. And might actually create more problems. As you know kan ada hubungannya antara pencernaan sama otak, sama mood, bahkan sama kulit. There's a lot of things going on there, and it's unfortunate kalau misalnya nggak dibenerin juga. Iya, sama mood. Sama mood, karena kan serotonin ini, this is interesting, let's talk about that. Karena kan orang berpikir mood itu kayak buzzword sekarang, serotonin gitu kan, dipikirnya di kepala, padahal sebenarnya most of serotonin itu diproduksinya adalah di pencernaan. Jadi kalau pencernaannya masalah yang efek ya, jadi nerve di pencernaan tuh nyambung ke otak. Ya,
ratusan juta gitu kan. Nah itu that would Exactly, agree. Makanya salah satu program yang aku offer buat klienku adalah si Ayurvedic Detox Program. And it's traditionally itu vegan, kagak ada selama 7 hari gitu ya. Itu kagak ada yang lain-lain. Cuman buat aku karena tahu banget, orangnya tinggal di Jakarta, hidupnya di kotaan, pada stres kalau dikasih vegan dong yang biasa makan kayak apa namanya, kayak ayam geprek misalnya, disuruh makan kiciri doang, stres aku mbak. Jadi aku include bone broth every night, they need to have that, and I can see that. Karena maksudnya kayak thankfully di Ayurveda nggak ada kayak satu diet ini yang paling bagus. Everything can be a medicine. So in this case, meskipun traditionally yes, there is a benefit to just eat this. Bukan vegan sih, gue nggak bisa bilang vegan, orang makan banyak, vegetarian. Tapi juga buat gue pribadi ya itu, I benefit a lot from bone broth for my personal health. Kalau misalnya kayak apa ya, kayak merasa gue butuh nutrisi tapi kayak pencernaannya lagi nggak enak atau kayak nggak punya appetite tapi tetap butuh makan, bone broth is my savior. So Iya, dan itu yang terjadi pas aku kena COVID. Waktu kena COVID kan hilang banget, nggak nafsu makan sama sekali kan. So dalam 1 hari aku cuma minum bone broth dan almond milk atau cashew milk. Asih, yang penting masuk semua dulu. Bener. Mudah dicerna tapi juga nutrient dense juga gitu. Nutrient dense-nya itu penting banget. Good. The next one that I'm curious about is, we know we covered about the food side, the nourishment aspect in the physical level. What would you also think about the other type of nourishment untuk badan yang tidak kasat mata? Tidak kasat mata bukan berarti gaib ya. Bukan supranatural, bukan. Lebih kayak bentuk nourishment apa lain yang dibutuhkan ya sama badan. Karena kalau kita mikir, apalagi mungkin pemula, which is fine, adalah ya udah kalau misalnya butuh makan adalah makan tadi kayak nasi lah, lauk pauknya dan lain. Padahal sebenarnya badan itu kan banyak lapisannya, bukan cuma badan fisik tapi juga ada berbagai jenis. So what would you say about the important things from your perspective yang juga perlu dikasih makan buat badan kita? Iya, yang perlu asupan ya, kita ngomongin nourishment, kita ngomongin asupan itu kan tadi makanan satu, nutrisi dari makanan, kedua adalah pengelolaan energi kita, ketiga adalah koneksi kita ke alam bagaimana sebagai framework kita gitu, dan keempat adalah spiritualisme. Nah, pengelolaan energi ya itu penting banget. Nah, kita nggak usah yang, aku ngomongin pengelolaan energinya yang biasa-biasa aja ya, nggak usah yang pakai pakai apa itu? Pakai kamehameha gitu kan, nggak usah. Kita ngomongin aja tentang tidur, tentang having a pause. Pada saat kita kerja di kantor misalnya, berhenti sebentar gitu kan, berhenti dalam 1 jam kita berhenti sebentar. Look around you, self check in, things like that. Terus juga tidur tadi ya, tidur kan penting banget. Terus kalau buat saya meditasi is a very fundamental skill to have. Dan meditasi ini bukan cuma untuk mencari ketenangan ya, dan juga bukan buat sakti. Walaupun bisa. Ternyata bisa buat sakti. Tapi untuk terlebih untuk mencari kebenaran sih. Ya, untuk mencari kebenaran tuh yang aku maksud adalah untuk kita berhenti dan actually menghadapi diri kita seada-adanya. Itu meditasi gitu ya. Karena pada saat kita nggak mengenali diri, maka segala hal lain kita nggak akan bisa atasi dengan benar gitu ya. Dan cuma di keheningan itu pengenalan diri itu akan terjadi gitu. Itu saat itu ya, tidur, meditasi, istirahat, juga koneksi ke alam. Bagaimana kita kan manusia organik ya, manusia itu kan organik ya. Kita diciptain dengan framework ini di mana ada nature, dan kita udah sangat menjauh dari itu karena kita tinggal dengan gedung-gedung ini gitu kan, dengan metal. Kita kemana-mana sekarang, orang zaman sekarang kan punya organ tubuh punya bagian tubuh baru ya, handphone. Dibawa kemana-mana kan, bobo juga bareng handphone kan. Itu metal. Jadi banyak banget deh yang pada saat aku including myself, pada saat sakit-sakitan ternyata logam di dalam tubuh ketinggian. Di tahun 2017 aku menyembuhkan psoriasisku. Di sini nih ada bekasnya nih ya.
Oh wow. Exactly. That's from psoriasis? From psoriasis. And 3 dokter, 2 di Australia, 1 di Indonesia, semua bilang psoriasis tidak bisa sembuh, dia bilang. Terus ternyata I did a heavy metal detox. hilang. 2017 sampai sekarang. Wow. Hilang. Tapi menarik deh, aku jadi keinget mantan suamiku. Dia itu selalu bertahun-tahun punya psoriasis di sini. Kan kayak ketombe gitu kan. Betul. Tapi bukan ketombe mirip, tapi bukan gitu ya. Jadi kering gitu ya. Iya, kulitnya itu Flaky lebih gitu. cepat mati. Flaky gitu kan. Kelihatannya ketombe padahal itu kulit kering yang melotok gitu kan. Iya. Terus kan bingung kayak ini kenapa, dikirain ada bakteri lah, terus suka dikasih minyak tertentu dan lain-lain. Kagak ngefek ya. Ternyata itu gara-gara root canal. You know root Yeah. canal. Terus root canal itu kan kayak ada sesuatunya terus jadi bakteri di dalamnya. I think it ada implannya atau apa, gue lupa. Akhirnya itunya dicabut. Literally in few days hilang psoriasisnya. Iya, karena root canalnya mungkin menggunakan logam pada Iya. saat nutupnya itu pakai logam. Makanya kayak wow, we didn't know about that. Makanya ini nyambung jadi keinget. That is so interesting. Let's talk about the heavy metal karena unfortunately masih belum banyak yang ngobrolin. Karena aku inget banget, I have this machine at home namanya bioresonance machine. Maybe you heard. I know. Jadi intinya kan itu sebuah bentuk buat teteh-teteh AA yang nggak tahu. Jadi intinya sebuah bentuk vibrational medicine. Konsep utamanya adalah semua hal di dunia ini kan punya vibrasinya. Si alat ini bisa ngecek di badan kita ada apa aja, termasuk mungkin kalau ada alergi, ada kayak bakteri, ada kayak heavy metals juga kelihatan karena dideteknya dari vibrasinya gitu kan. And I remember I had a high load of cadmium. Terus bingung kayak cadmium dari mana? Emang gue makan apaan ya? Maksudnya kayak where does it come from? Ternyata itu somehow that banyak naturally occurs dari coklat. Aku lupa gara-gara apa, mungkin karena plantationnya atau apa nggak tahu. Prosesnya. Sad banget karena ya Allah teteh kan coklat enak banget ya. Nah, coklat juga banyak bagusnya ya. Iya, banyak juga bagusnya. If we go with 70% coklat ke atas itu 70% ke atas is like amazing. There's a lot of, tapi mungkin kebanyakan kali ya. Atau ada hal-hal lain juga ini polusi Polusi itu bisa logam. juga. Ya, Makanya tiap hari kita naik turun mobil apa semua itu kan kita menghirup akhirnya masuk ke. menarik. So can you please tell us a little bit more about this danger of heavy metals yang mungkin banyak orang yang belum aware dan what does it mean with heavy metal detox? Iya. Manifestasinya di kebanyakan heavy metal di dalam tubuh tuh banyak banget ya. Tadi psoriasis, eksema gitu kan. Fatigue gitu kan. Terus penyakit beberapa jenis autoimun juga banyak ya. Nah, kalau kita ngelihat dari elemen dalam di bumi ya. Dan di TCM kita di traditional Chinese medicine kita selalu ngelihat juga elemen deh di heavy metal itu mesti diimbangi dengan metal itu elemen metal itu diimbangin dengan apa sih gitu kan. Kita imbangin dengan tanah gitu kan. Dengan air gitu maksudnya. Nah, itu yang kita mau capai gitu. Dengan kita berkoneksi ke alam gitu kan. Kita memperkuat elemen earth kita, elemen bumi kita, elemen tanah kita, elemen air kita, udara dan elemen water kita. Nah, itu sih yang harus kenapa harus pentingnya ada koneksi ke alam itu gitu. Kalau misalnya let's say hidup di ibu kota kan agak sulit ya Bu ya. What would you recommend for them to manage atau at least kayak apa yang perlu di avoid the typical food yang kayak ini usually have like a high load of heavy metals yang kayak mungkin kita nggak aware, kayak tadi aku kan nggak aware bahwa ternyata mungkin dari coklat, ternyata mungkin dari nggak semua coklat ya, mungkin kayak the certain type gitu, atau mungkin ya dari pola hidupnya. Kayak dulu aku tuh kayak nggak punya habit bahkan belum di Jakarta ya, kayak waktu di Bali gitu naik motor aja, ternyata itu juga kan kalau di belakangnya bus Damri kan lumayan. Betul. Ya, so you still need to put a mask gitu. So what would you recommend on like the changing in the diet, in the lifestyle yang bisa hopefully ngenurunin kalau misalnya belum tahu ini parah banget, at least you avoiding some of the danger. Iya. Kalau makanannya deep sea fish ya kayak tuna. Karena banyak merkuri gitu. Betul, juga ya. merkuri yang di deep sea fish ya. Terus juga ikan binatang laut yang
tidak punya sisik itu prone to menyerap toksin-toksin di sekelilingnya. Bukan hanya binatang laut, sorry, binatang air. Iya. Jadi maaf banget ya pecel lele, unagi pecel lele gitu kan. Enak banget unagi. I'm sorry. Aku lebih berat ke pecel lele sih. Aku sih kalau unagi. Ya kan, nah itu dikurang-kurangin karena juga bukan hanya heavy metal aja, dia toksin-toksin lain sama dia cenderung bisa. Karena kan emang gitu sebenarnya katanya lele itu yang bersihin perairan ya. Kita mesti we have to celebrate lele but not to eat it. Itu. Lalu kalau untuk detoxnya itu kita do liver cleanse. That's what we do. Kenapa liver? Karena liver itu kan setelah pencernaan ya, garda berikutnya filter pertama kita liver kan. Di situ banyak banget tuh yang nyangkut. Dan entah segala toksin, segala racun, toksin dan racun sama ya, segala fat gitu kan, itu kan pada ini the liver becomes sluggish, heavy. It's dan begitu dia kotor, yang keluar ke berikutnya berantakan juga. So we have to cleanse the liver. That usually with cleansing the liver, I would go with pagi minum lemon water hangat, ya. Lalu nanti kalau digestive systemnya udah bener, kita bisa go through with juice gitu, beberapa jenis jus kayak beetroot, is very good, carrot itu juga bagus banget untuk membersihkan dan kayak ngebangunin si livernya gitu. That sounds like a much more gentle version to the liver detox dibandingin si Ayurvedic detox yang kayak. Have you done Ayurvedic detox? Some kind of version like that? Belum yang sampai sedetail itu. Nanti kalau mau bisa coba ya program aku. Karena kayak oh my god, it's tough. Actually, Kimana taught me a few things. And one of it is that menemukan ada satu tanaman yang tumbuh dengan liar. What do you call it? With the tiny leaves. Bumi Amalaki. Tapi aku nggak tahu nama Indonesia atau Latinnya apa. So, dia bentukannya ada titik-titik kecil gitu kan. Dia kayak daun bulat itu. Karena dia cleansing the liver, cleansing the heat from the body, yang dimana biasanya stuck the liver. Nah ini menarik karena ngomongin soal liver. Nah ini kan liver itu kalau di badan kita itu kan organ yang paling panas kan, because it's have a difficult job to process and filter and detoxify things. Yang unfortunately buat aku pun sebagai orang Indonesia gitu ya, makanan-makanan Indonesia memang walaupun kan kalau orang bule biasanya yang bikin liver itu overwork itu kayak alkohol gitu kan, hal-hal fermented things. But di Indonesia kita nggak minum alkohol sekaya gitunya, but kecuali anak Jakarta ya, anak Surapati. Maaf guys. Tapi kita punya gorengan ya, kita punya yang pedas-pedas. Basically anything that's overheat the liver, mau itu fermented stuff termasuk alkohol, bahkan rokok juga kan itu kan heating. All of that heavy to the liver. Jadi nggak usah ngomongin soal kita makan sesuatu yang heavy metal misalnya, ngomongin yang panas ya, panas sudah bisa temperatur, bisa juga ininya substance-nya panas, itu bisa too much sama liver. Makanya aku dulu inget banget kalau aku dipijit perutnya, itu kalau disentuh livernya padahal kagak ditekan, itu sensitif banget. Dan emang dulu tuh kalau jerawatan pasti sebelah kanan. Like it's reflected on the skin, tapi di sebelah kanan bener, karena liver kan di sebelah kanan gitu. So interesting. Bahkan kalau kayak masalah di badanku biasanya juga di sebelah kanan. There's a lot emotional energetic aspect juga, but one of it is like liver ini. Yang mana kalau ngomongin sama emosi di Chinese medicine juga kan liver itu hubungannya sama anger, frustration, yang mana ya memang banyak menahan emosi marah kayak gitu ya. So it's just interesting to see the connection antara kayak si organnya, si emosinya, si makanannya, dan itu belum termasuk kita ngomongin that this is already specifically si heavy metals, but like I think buat aku from time to time penting banget ngelakuin detox, walaupun kita ngomongin soal detox ya, karena orang kayak aduh aku pengen detox, pengen turun berat badan and stuff like that. It's good, turun berat badan tuh bonus menurut aku ya, tapi jangan jadi main goal. Makanya kayak dirimu tadi bilang like kalau cuma pengen turun berat badan biar kayak cantik, no, like I agree, karena kadang itu berasal dari rasa kurang enough, jadi kayak betul, it's hard to like that's not the root cause baby gitu ya. Benar. Makanya kayak for me I think doing the Ayurvedic detox
twice a year itu bener-bener cleansing, and I can see the changes nggak cuma di pencernaan tapi juga di kulit. Look at your skin, oh my god. Sebel. It's almost impossible say itu skin beneran. Iya, itu Your kayak skin. aduh my god. So Keren. the next one that I wanna dig again, banyak yang harus digali ya Kat, ya. Is that let's say I'm your client, okay, I come to you, terus kayak misalnya kan aduh mbak ini aku stres banget gitu ya, kayak ini kayak banyak banget, terus kayak okay, you give me all this recommendation, lifestyle changes, food changes, but I really need a help like right now. What would you offer to your client for that case? I won't give you recommendations yet other than loving yourself. Have a pause, reward yourself with the rest. Itu satu. Kedua, I'll go well, that's the only recommendation. Tapi to begin with, I would go through a counseling session, a Zen counseling session first with you to know exactly what the core of the problem is, something like that. And then kalau ada yang kecapean banget, benar-benar energinya low and then very full gitu kan, yang kadang kita mau go through counseling juga nggak bisa keluar. Keluarnya kadang-kadang apa ya mbak? Gak tahu gitu ya. Biasanya aku kasih bars dulu atau sun healing session. That sort of like lift up. That's important I think, karena kayak memang apa ya, kalau mumet banget kepalanya mau mikir clear juga kagak bisa, mau ditanya jadinya enggak. Mau aku kasih rekomendasi apapun is you not be able, nggak bisa dan nggak masuk dan sulit banget untuk ngelakuinnya, kasihan kayak gitu. So you mentioned first about the Zen counseling, and I think this is really interesting as well, karena biasanya kan kalau counseling itu kayak banyak tanya jawab, terus biasanya si terapis atau counselornya kayak will give like some form of advice, tapi yang aku dengar dari tentang si Zen counseling ini justru bukan seperti itu, kayaknya lebih memancing ya, teknik mancing ya sebenarnya Zen counseling itu. Mancing buat si kliennya yang keluarin gitu. Ini kita moto kita listen and relax. Kita dengerin aja. Basically kita mau menggali supaya jawaban bisa datang dari dalam diri ke klien, karena dari situ jawaban yang lebih mumpuni itu hadir gitu kan. Karena a lot of things actually we already know the answer and we're the one who know exactly the right answer, seperti itu. Dan kadang orang nggak percaya diri, itu aja makanya banyak nanya dan sebagainya dan sebagainya. Kadang praktisi pun I have the problem, anak paling kecil dan sebagainya gitu kan, nanya mulu. At a point ya orang kayak Reza, coba I think you know the answer, he would be like Yudi gitu, like coba I think you know the answer. Something like that. I agree, karena pada ujungnya kan sebenarnya guru yang terpenting dan terbaik ada di dalam our inner teacher gitu ya. Cuman kayak mungkin for whatever reason, mungkin juga sistem pendidikan Indonesia ya. Yang kayak ya udah lo pokoknya follow through aja, ikutin, kalau nanya disetrap. In a way like it's not necessarily our fault that we don't trust ourselves. Bisa dari society, bisa dari upbringing, bisa dari you know whatever experiences that made us like disconnected sama intuisi, sama panggilan suara-suara di dalam. And I think that's why I really enjoy this approach dari si Zen counseling, karena pernah beberapa kali juga kasih sama almarhum Mas Reza, dan gue kayak ini menarik juga nih, kok gue kagak di ini ya, malah banyak nanya, terus gue yang mikir, kan gue nggak mau mikir gitu ya, gue tuh nggak, udahlah kasih tahu aja gitu. Tapi justru memang aku mengerti sekali kenapa this is actually really important, karena ujungnya kan pertama nyari root cause-nya. Yang mana bisa aja sih kita kayak assess secara dari kacamata yang objektif, but like you said, and I also agree with that, is like the best answer is from within, and in a way I think is very empowering. Karena biasanya kalau misalnya kita nggak terbiasa mendengarkan diri, terus sama ketemu terapis, ketemu guru yang kayak makin menekankan listen to me, I know better gitu ya, itu malah actually membuka masalah lain. Benar. That we then makin nggak percaya sama diri, dan malah jadi bikin menaruh seseorang di pedestal lebih tinggi dari kita, and then we become dependent on it. Yang mana ini mau jadi gosip jadinya kan next one. Jadi gosip soal ini udah kita bahas sih sebenarnya. Gosip-gosipan ini di episode sebelumnya tentang the dark side of the healing world gitu, yang nanti akan aku kasih link somewhere.
yang apa ya, intinya kalau orang masih awam biasanya berpikir health and wellness is all about rainbow and butterfly. Tapi dirimu ada kayak persiapan dia mau mana gitu ya. Padahal agak gerah sedikit. Padahal asli nyalain. Padahal sebenarnya astagfirullah, like there actually a lot of unfortunate things happen. Kayak misalnya contoh gini deh, di Bali gitu kan, di Ubud misalnya, karena banyak orang yang datang ke sana untuk healing. Banyak juga orang-orang yang justru yang harusnya butuh dibantu malah memposisikan dirinya sebagai yang ngasih supportnya gitu, gitu kan, bisa kayak gitu. Atau misalnya they have personal motive, literally mungkin duit misalnya, karena kan health and wellness world ini is an emerging industry. Kalau ngomongin industry, they said is $1 billion industry and maybe keep increasing karena makin bergejolaknya dunia. Tapi ada juga, in my personal experience as well, ketemu orang-orang terapis atau guru that use them for the personal benefitnya adalah for sexual needs. Mungkin mereka adalah I don't know, my guess is maybe they're narcissistic person, NPD gitu ya, narcissistic personality disorder, and they love to be surrounded karena mungkin nature ketemu klien dan terapis itu, klien itu kan biasanya tendensinya naro orang ini sebagai seorang superior gitu. Superiority kompleksnya itu emang bahaya banget. Benar, dan mungkin ada orang-orang yang I like this is perfect for me karena saya pengen dipuja-puja gitu. So without going into gossiping mode, karena kalau ngegosip mah banyak nanti kita ada yang gugat nanti ini pencemaran nama baik gitu ya, jadi jangan disentuh. Tapi kalau mau private silakan kita gosip ya. Dan I think when I had that experiences as well, aku ngerasa kayak banyak banget trust issue yang aku punya dalam diriku. Karena aku ngerasa kayak gila, ini guru atau terapis aja kayak gini sama gua, apalagi orang lain, orang biasa gitu. So I remember that would be painful. Oh my god, few years I have trust issues sama semua orang. Tapi juga yang paling besar justru trust issue sama diri aku sendiri. Karena kayak how could you let this happen to you? Dulu kalau ngomongin kalian gue cerik ini, nangis aku tuh. Tapi sekarang kayaknya udah lebih light. And I feel there's actually a lot of benefit dalam konteks gue belajar jangan sampai lo juga kayak gitu sih, karena in a way probably is a slippery slope gitu ya kalau orang you know look up to you. Makanya buat teteh-teteh di rumah kalau ketemu sama saya biasa aja lah, saya juga manusia biasa. What would you recommend buat teman-teman yang baru mau belajar, baru mau healing, ketemu terapis misalnya atau memilih guru, apa sih tipsnya gitu? Apa yang ini loh, bukan step by step, kayak kriterianya yang harus dicari, yang harus ini mereka tick ini enggak, dan juga apa yang kayak red flagnya, apa yang harus di avoid. Pertama sih tanya dulu ke diri sendiri ya, ini buat baik praktisi maupun baik yang sedang mencari bantuan ya. Healing yang kalian inginkan yang seperti apa sih, gitu kan? Mengakarnya di mana? Itu penting banget. Mengakarnya di mana tuh adalah penting untuk melihat praktisinya. Akarnya dari mana, dia diajar oleh siapa, metode yang dia gunakan itu sudah setua apa dan semumpuni apa, gitu ya. Tapi juga ke kitanya, kita mau healing di level apa? Apakah kita mau healing di level biar nyaman-nyaman aja? Itu banyak banget dan gampang. But it's gonna come back to you again, trust me gitu kan. Atau kita mau ke lebih dalam lagi, kita mau berani menghadapi trauma kita, kita mau go deep and actually face it and heal it. Lalu ada lagi level berikutnya ada lagi jenis berikutnya di mana you're coming to suatu niat untuk elevasi jiwa gitu. Yaitu di mana di situ kita mulai mencari meluruhkan ego, mencari purpose hidup kita, menemukan purpose hidup kita dan komit ke situ dan membuang apapun segala bad habit atau bad perception yang nggak akan menghalangi kita untuk menjalankan purpose kita. Nah, which level of healing do you wanna go through gitu, terserah sih, bebas-bebas aja. Cuma I would suggest to go all the way, ya kan? Nah itu. Nah untuk red flagnya adalah satu, jangan terlalu mudah fanatik. Ya, perhatikan juga aku guru yang mengajarkan self healing dan mengempowering kamu atau membuat diri kamu tergantung
kepada servisnya itu. Yeah. Seperti itu. That's a really good one. I think balik lagi sama tadi yang kita obrolin di bagian awal tentang empowering diri dan listening to your inner guide, inner teacher. Kalau si terapis atau guru ini jadi bikin dirimu ketergantungan, bikin dirimu kayak harus balik-balik terus misalnya, whatever shape and form misalnya, then that's a big question. Karena ujungnya sebenarnya kita tahu apa yang kita butuhkan. Karena ngomongin self healing, literally badan kita tuh tahu banget what the body needs to heal this gitu. Cuman kadang kita nggak ngasih jeda, nggak ngasih waktu, nggak ngasih ruang untuk dia berbicara atau kita mendengarkan, and then to create space for it to heal. Iya. Ada tambahan? Boleh window shopping, maksudnya boleh boleh coba, maksudnya mencari tahu beberapa hal, tapi sadari dulu diri ya, sadari dulu, awareness, self check-innya banyakin. Yeah. And remember the wisdom is in you. Yeah, I agree. And last thing that I want to talk about is about one of your healing modalities that you offer as well is access bars. Karena entah kenapa banyak banget, kok gue lihat di Instagram banyak banget access bar practitioner nih. I never had an access bar session, so first I'm curious what is access bar, and then ini my personal thought aja ya. Biasanya when things become like too common, of course, I think we need to be even more aware. Apa ya? Kayak ya pokoknya kayak di Rishikesh misalnya di India, is the capital of yoga. Karena jadi capital of yoga, there's also a lot of fake teacher, I can say, that you need to be even more aware. Sama kayak di Ubud misalnya, is a center of healing misalnya. Tapi karena itu center of healing, banyak juga yang aji mumpung, banyak juga yang misalnya you wanna be careful of that. So what is access bar? Back again to the question, dan gimana kita bisa memilih praktisi access bar yang baik dan yang cocok gitu, karena banyak banget nih soalnya tiba-tiba. So what would you say about that? Oke, access bars itu pada metodenya dulu ya. Dia adalah metode menyentuh 32 titik di kepala, dan itu dipercaya bisa delete hal-hal yang mengeluarkan lah ya, merilis hal-hal yang udah nggak serving us anymore, persepsi-persepsi dan sebagainya. Yang saya alami sebagai praktisi dari akhir tahun 2021 itu adalah efeknya calm dan lantas merasa jeda, merasa ada space di dirinya yang tadi penuh capek gitu. Itu saya lihat itu memberi level nyaman, ya, memberi level nyaman, dan juga ada beberapa ajaran-ajaran yang emang membantu kita untuk tidak being judgmental, kita tidak fix ke persepsi tertentu dan sebagainya. So that part. Mengenai memilih praktisi, bukan hanya praktisi bar saja sih ya, tapi kita juga pingin lihat how kita percaya juga sama kemampuan kita. Kita pertama minta hikmat ya dari Yang Maha Kuasa gitu, untuk bisa merasakan ini vibe-nya enak nggak, vibe-nya bener nggak. Ada vibe nggak enak dikit jangan masuk deh, ya kayak gitu misalnya. Ragu dikit misalnya gitu, ini bukannya. Iya, di review lagi ya. Jangan langsung udah deh nggak apa-apa deh, bingung-bingung dikit nggak apa-apa gitu. Pilih, dan juga pilih prakteknya dia, dan ini hanya untuk praktisinya juga ya. Sebagai praktisi, metode, cara gitu kan, senjata lah ya kalau kita kayak pendekar gitu, senjata tuh kita bisa punya banyak, main pedang kita bisa belajar gitu kan, tapi mentalitas kita, stability kita, dan juga value kita, nilai-nilai kita itu sudah seberapa murninya untuk itu tidak menjadi tanpa kita sadari atau tanpa kita bisa kontrol, tiba-tiba kita jadi memanipulasi, memaksakan persepsi, gitu kan, atau mengambil keuntungan lain. Yang mana tadi bagus banget kita obrolin kan. Iya, seperti itu. Nah, so as a practitioner, pertama kali praktek kesadarannya dulu gitu kan, yang aku alamin. Kenapa juga aku butuh bertahun-tahun nih, dari tahun 2007 aku belajar macam-macam ya, butuh bertahun-tahun untuk bilang udahan deh Mi, yang lainnya your path is this, this is what you wanna do. Dan itu baru fully professional?
baru fully benar-benar, artinya aku melepas segala pekerjaan kantorku baru 2 bulan yang lalu. Wow. Makanya kayak sebenarnya that's also one of the reason kenapa aku invite dirimu. Karena pertama aku ada curiosity sama Access Bar, and also you in general. Because I mean we've met 2014, and I know that you've been in this journey for quite some times. Tadi 2007 gue baru masuk kuliah, Beb, gitu ya. Dirimu udah macam-macam, udah nyobain inu gitu kan. Makanya I think even though let's say you just doing it fully professionally kayak baru 2 bulan, but you have had a lot of experiences, a lot of kayak airtime gitu ya buat belajar dan buat praktek, that I feel like you have the capacity to share with that. And I think rasa yang sama juga aku punya sama diriku sendiri. Kayak aku belajar misalnya Vedic Astrology dari 2013, tapi baru 2019 tuh aku pede ngasih itu professionally, dan baru tahun ini ngajarin itu juga gitu. So I think there are things that take times, nggak bisa dikarbit. Nggak bisa dikarbit. Anything instant, mau makanan maupun healing. Apalagi healing nggak sih? Apalagi kalau kita sebagai yang ngebantu, yang nge-support. Ya kan, aku mikirnya ngeliatnya kemarin lama-lama banget, like Mi masih ada ini di dalam diri ya. Lalu aku ngelihat nih tipis banget antara emang saya tahu atau saya halu. I keep everything, ada awareness tertentu gitu yang I'd be like, okay, ini halu apa real? Tanyain dulu terus gitu. Itu menarik banget. Karena aku juga sering dapat pertanyaan tentang orang-orang yang pengen berkarir di bidang ini gitu kan. Terus I think one of my main question is kenapa? Kenapa? Kalau misalnya mau ngebantu orang, support orang, I think there are so many way, of course. Bukan berarti jadi praktis itu kayak satu-satunya jalan yang apa ya, ngebantu orang. Tapi kalau buat aku, setiap orang kan udah ada dharmanya, udah ada jalannya masing-masing. Kalau dirimu meant to be like seorang corporate worker misalnya, and you're good at that, do that gitu. Karena ada orang yang literally nggak bisa gitu. Some people are meant to be, kayak imagine kalau semua orang jadi terapis misalnya, karena misalnya cool, atau mungkin semua orang jadi entrepreneur karena punya startup itu cool banget lah. Itu yang ngerjain kerjaan yang lain-lain ini siapa, Beb gitu. So I think it's important nggak kebawa trend, nggak kebawa ini yang cool gitu. Even though atau I know that deep inside mungkin ada keinginan yang baik untuk ngebantu orang, mungkin juga dalamannya ada rasa ingin kalau lagi out of balance mungkin I wanna be appreciated, I wanna be loved, but hey, it's all back again to you. And I think the most important tip as well to choose whether this path is for you or not adalah itu tadi, apakah saya sebenarnya udah bisa jadi support yang baik buat diri saya juga. Benar, exactly. Ini judulnya kan kata leap of faith, follow your passion. Sebentar dulu. I've been there done that. Siapin dulu semuanya. Yang terutama siapin dirinya sendiri. Is it real for you? Karena kalau ngomongin nyaman enak mah sebenarnya kayak ada kerjaan lain sih. Ya kan, sama gini yang aku juga bersyukur ya, ada Zia, ada teman-teman yang lain, itu kita punya support system yang saling ngingetin. Aku percaya kalau aku mulai melenceng pasti ada tuh, mungkin Mbak Diwin atau Yudi tuh mulai, Mi, kita lo ngapain? Tanggung jawabnya lebih gede menurut aku, karena efeknya nggak cuma buat diri sendiri, buat orang lain, tapi kayak we never know how deep whatever that session or not whatever that we give to that person. Iya, betul. Dan lihat juga lingkungan dari praktisinya. Kita saling bantu, kita satu komunitas, kita saling bantu, kita saling support dan saling mengingatkan kalau ada apa-apa. Benar. And that's why I have you here. Thank you for being my support system as well. Padahal udah lama gak ketemu, tapi I know you always there. Bener. Sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, sama. Jadi kalau ada apa-apa silakan ya, langsung aja WhatsApp. Bener. Sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, aku mau nanya one last message, bukan message kayak dirimu mau kemana. Tapi for this episode, is there anything that you would like to share sama teman-teman yang nonton, khususnya mungkin kalau pengen belajar lebih lanjut, pengen sesi atau pengen tadi catering ya Beb ya, where can they get information from you? If you need more information from me, you can bisa kontak ke Instagram Mia Matahari, itu yang pertama. Lalu untuk lihat produk-produknya di @.iskitchen. Dan DM aja, terbuka ya.
Ya gitu. Tanya-tanya dulu lah, pilih-pilih dulu. Sama kayak apa namanya, kalau misalnya mau beli kue aja kan ada tester dulu ya. Ini dirimu mau mempercayakan yang dalam-dalamnya, dan itu bakal dikubek-kubek. Kalau misalnya main membuka aja terus nggak pernah tahu nih orang ternyata manipulasi lah atau apalah, wah itu malah bikin luka yang lebih dalam. Kebocoran energi. Benar. Dan Jadi kadang-kadang pun kita yang udah main-main di lingkungan ini lama masih suka kena iya, kan. karena kadang apa nih bener, gitu, karena kadang kita terus kayak gitu. aduh lagi out of balance dikit karena lagi apa, terus kayak salah jalur kemarin gitu kan. Yeah. And I think that's why to have even more important to have a support system, mau dari terapis yang udah dipercaya atau dari teman-temannya juga. Jadi bisa temennya coba dikirim video ini ya, dan video-video kita yang lain supaya ikutan belajar juga. And of course like tadi yang Mbak Mia bilang juga, kalau mau tanya-tanya dulu silahkan, bisa aja PDKT ya nanti kemudian jadi klien dan lain-lain. Thank you so much for coming today. Sama-sama, terima Hatur kasih. nuhun buat teman-teman di rumah. Jangan lupa bisa komen, bisa tanya-tanya sama Mbak Mia, atau bisa tanya juga langsung di komen. Saya baca kok ya. Until the next episode, have a good day, morning, evening, whenever you're watching it. Bye! Thank you. Thank you so much for watching this episode. Semoga bisa bermanfaat. I want to make sure that you, if you haven't subscribed, subscribe dulu di sini supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Dan juga kalau pengen belajar lebih lanjut lagi tentang Ayurveda, specifically gimana caranya saya bisa jadi sukses dan kaya raya. Karena setiap orang kan karakteristiknya, tendensinya beda-beda. Bisa tonton di episode sebelumnya di sini, yang mana udah aku jelasin lebih detail di sana.